Iya, iya. Jadi mantan itu yang membuat dia sukses. Gitu. Itu alasan aja gitu. Apalagi ini nih, mungkin kebanyakan nih teman-teman SMA ya, bukan saya mau menggurui ya. Tapi ini eman aja gitu. Kadang pacaran lama juga ciuman gitu kan. Itu bahaya sampai itu bahaya banget gitu. Dan nggak jadi gitu, kandas gitu. Kenapa sih pacaran itu harus melakukan hal-hal seperti itu? Kan nggak harus seperti itu toh. Soal begitu sebenarnya manusiawi, namanya manusia normal kan? Iya. Manusiawi lah. Tetapi kalau soal yang begituan itu terlalu berlebihan juga nggak bagus. Lagi-lagi kalau saya itu kasihan lah. Saya adalah laki-laki, kalau saya secara pribadi mas, mungkin dari sekian banyak laki-laki ya, saya itu sangat menghormati dan memuliakan wanita. Dengan cara tidak menyakiti dia. Persoalan dia merasa tersakiti ya sudah, tafsirannya dia. Tetapi menurut saya tidak pernah merasakan. Tapi pernah memutusin cewek. Pernah memutusin cewek. Ya, itu kan? Bukan menyakiti. Saya pikir bukan, tapi saya juga pernah diputusin. Mungkin sama kan? Ya bukan sama cewek itu kan? Iya. Mungkin konteksnya berbeda. Tapi kalau persoalan hati ya sama-sama disakiti kan begitu. Artinya sama kita antara laki-laki dan perempuan. Saya juga diputusin, dia juga pernah mutusin saya. Artinya kan sama sebenarnya. Oh gitu ya. Sama-sama menyakiti. Lah itu maksud saya tidak pernah menyakiti wanita. Karena wanita kalau bagi saya itu kan inspirasi dan kekuatan. Inspirasi ketika saya jenuh, ketika saya pikiran lagi kosong, lagi kacau dan segala macam. Ada wanita yang mau jadi inspirasi. Ayo semangat mas. Setidaknya ada yang mau bilang begitu, bahwa hidup ini masih panjang, ayolah semangat kita bareng-bareng berjuang. Setidaknya ada wanita yang mau ngomong seperti itu, baru kemudian semangat saya kuat dan segala macam itu bertambah. Energi wanita ini sebenarnya lebih dari 100 derajat, 100% bahkan lebih gitu kan. Yang menambah semangat kita. Ya? Betul. Karena itu wanita itu sebagai kekuatan dalam prinsip saya. Kalau Mas Fatta kira-kira melihat wanita itu seperti apa sih Mas? Tolong digambarkan itu. Maksudnya melihat yang seperti apa? Melihat definisikan wanita itu apa itu? Atau digambarkan wanita itu seperti apa? Kalau teman-teman dekat-dekat saya atau teman-teman adik-adik tingkat saya itu ya, mereka pasti tahu prinsip saya seperti apa kalau persoalan wanita itu. Ya, saya itu punya satu moto. Apa itu? Hidup hampa tanpa karya dan wanita gitu. Gitu. Jadi saya nggak bisa berkarya kalau nggak ada wanita gitu ya. Nggak bisa hidup saya seolah hampa ini kalau nggak ada karya. Nggak cuma karya tapi juga wanita. Betul. Saya nggak bisa menciptakan sesuatu apapun, misalnya karya buku gitu, kalau tanpa ada dorongan wanita yang memang membuat spirit saya itu bangkit. Jadi kayak gitu. Saya sepakat itu. Terus kalau pandangan Mas Puri sendiri ini terhadap wanita seperti apa? Wanita itu Mas, wanita itu indah sebagai masa depan dan pahit sebagai masa lalu, gitu kan? Indah sebagai masa depan karena ada harapan untuk hari esok, dan pahit sebagai masa lalu karena di dalamnya ada kekecewaan yang dirasakan. Kira-kira begitu wanita. Nah, saya melihatnya wanita dalam tafsiran saya bahwa indah sebagai masa depan dan pahit sebagai masa lalu, yaitu antara harapan dan kekecewaan. Oh gitu. Iya kan? Kalau saya sendiri memaknai itu enggak sih wanita. Kalau masalah indah itu masa lalu itu tetap menjadi indah gitu. Itu ya. Terus masa depan juga pasti lebih indah. Ya, karena beda definisinya beda.
yang wanita yang akan menemani kita di masa yang akan datang itu kan semakin membuat hidup kita indah gitu. Kalau masa lalu ya kita anggap indah sehingga banget gitu kan, nggak menghasilkan anak juga kan, iya, kecuali menghasilkan anak gitu. Iya, meskipun masa lalu tapi menghasilkan anak, mungkin indah juga. Jadi masa lalu bukan berarti tidak indah. Kita kalau nggak punya masa lalu, ya hampa hidup kita. Iya. Nggak ada yang mau diceritakan. Betul itu. Masa lalu indah karena waktu masih dijalani, Mas. Tapi kalau sudah jadi masa lalu, kebanyakan yang diceritakan pahitnya oleh wanita. Gitu kan. Nah itu yang saya maksud bahwa wanita itu indah sebagai masa depan dan pahit sebagai masa lalu. Dan saya pikir semua orang merasakan itu. Ketika sudah pacar misalkan jadi mantan, otomatis kan jadi masa lalu. Yang diceritakan adalah pahitnya. Nah itu sebenarnya tidak boleh diceritakan. Itu harus menjadi rahasia bahwa masa lalu itu cukup hanya dijadikan sebagai pelajaran agar tidak terjerumus pada jurangnya. Sebenarnya yang membuat cowok sukses, kata teman saya dulu itu pernah ngobrol sama teman saya itu ya. Betul. Namanya itu Rusdi. Dia bilang di satu ruangan, di satu kamar sama saya, dia liatin foto cewek mantannya. Terus waktu itu dia sudah jadi apa? Saya lupa ya. Jadi staf apa gitu ya. Kenapa kamu liatin cewek itu? Ini mantan saya. Kenapa harus liatin mantan? Karena mantan saya akan membawa saya sukses. Kok bisa? Karena mantan saya memotivasi saya itu menjadi sukses seperti ini. Anggaplah saya ini sukses, kata dia. Iya, jadi mantan itu yang membuat dia sukses. Kira-kira apa ketika sampean itu jadi orang sukses nanti? Apa yang ingin sampean itu tunjukkan ke masa lalu Mas Kuri ini? Sebenarnya kan garis besarnya adalah di balik pria sukses ada wanita yang mendukung di belakangnya. Kira-kira kan begitu kan. Ada satu cerita dan ini menarik dan ini beneran terjadi, ya kan? Ketika suatu saat Presiden Barack Obama dulu keluar dengan niat mau cari makan di restoran mewah dengan istrinya namanya Michelle Obama, ya kan? Waktu itu Presiden Obama masih jadi presiden di Amerika. Diiringi oleh pas pampres dan segala macam, dikawal dan segala macam. Kemudian tiba-tiba Presiden Obama dengan rombongannya itu berhenti di salah satu restoran mewah di pinggir jalan pasnya. Lalu kemudian Presiden Obama itu dan Michelle Obama itu istrinya turun dari mobil presiden. Lalu si pemilik restoran itu kenal sama Michelle, sama istrinya Obama, kenal. Lalu seperti biasa ngomong gitu kan, namanya orang kenal ngomong, antara Michelle dengan pemilik hotel itu ngomong. Sementara Presiden Barack Obama itu sudah masuk duluan ke dalam restoran. Nah setelah itu nyusul lah Michelle ke dalam restoran itu. Lalu Obama nanya sama istrinya, sama Michelle, memangnya kamu kenal sama laki-laki itu, katanya, kata Obama ya. Michelle menjawab, iya kenal. Itu mantan saya dulu waktu saya SMA, kata Michelle. Ya seperti biasa lah, he really love me and I really love him dan segala macamnya. Saya juga mencintai dia mencintai saya, kata Michelle kan. Lalu Obama bilang, andaikan kamu menikah sama dia, kamu enak ya punya restoran yang semegah ini, seenak ini makanannya, kata Obama. Langsung Michelle menjawab, oh tidak, kata Michelle. Kenapa? Kalau saya menikah dengan dia, maka dia yang akan saya jadikan presiden, bukan kamu. Artinya bahwa di balik kehebatan pria yang sukses, memang ada wanita di belakangnya, ada bahu wanita yang menopang itu. Betul itu. Iya, itu cerita nyata antara Presiden Barack Obama dengan istrinya waktu makan itu. Nah, itu salah satu bahwa wanita itu di balik kehebatan seorang pria, maka ada yang lebih hebat di belakangnya, yaitu wanita. Kalau misalkan dalam keluarga, ya istri yang lebih hebat sebenarnya. Ya. Menarik ini ceritanya Mas Fata. Iya. Sebagai bentuk inspirasi kita untuk terus bangkit bahwa wanita adalah
makhluk yang Jadi di mana hebat. kita tinggal harus ada wanita yang Nah, mendampingi itu kita dia ini. maksud saya. Jadi gitu. Kalau sudah beristri nanti kita tinggal di Jakarta, punya usaha di Sumatera, terus kita ke Sumatera, Ya harus ada harus ada wanita lagi ya di sana. Kalau Iya. saya malah berpikirnya begini, kalau istri satu ya minimal cabangnya harus banyak, kan begitu kira-kira. Memperkuat pusat tapi cabang harus banyak. Kalau kita punya istri satu saja bisa membuat kita sukses, misalkan punya satu apartemen ya, apalagi punya istri dua, Mungkin berapa apartemen gitu kan? Kira-kira seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Berarti benar-benar hebat ini wanita ini. Hebat wanita. Iya. Wanita itu hebat sebagai makhluk Tuhan. Iya kan? Iya. Diciptakan dengan beberapa kemuliaan. Bayangkan kemudian makhluk yang memiliki sifat yang lemah lembut, memiliki kasih sayang yang luar biasa, cinta yang setia, itu wanita sebenarnya. Karena itu wanita ketika menerima omongan seorang laki-laki itu pasti melibatkan hatinya, melibatkan perasaannya. Karena itu dia gampang tersentuh, hatinya gampang menangis, ya kan? Iya. Gampang mengeluh. Sebenarnya kalau misal jadi orang sukses ya, orang sukses. Misal kita jadi orang sukses, terkenal gitu ya. Mudah-mudahan. Amin, amin. Ya. Kalau Soekarno pernah bilang, berikan saya 10 pemuda, maka akan diguncang dunia, katanya kan. Iya, iya. Kalau wanita ini sebenarnya nggak perlu 10, 2 saja buat orang sukses. Ini bukan dunia lagi yang diguncang. Apa? Semua jagat alam raya ini diguncang gitu. Iya. Kira-kira begitu ya, kira-kira ya. Begitu. Iya. Yaitu kehebatan wanita, misteri di balik kehebatan wanita. Memang cinta itu membutakan segalanya. Dan saya sepakat orang bilang cinta itu buta, iya memang membutakan semuanya. Orang bisa jadi gila karena cinta. Yeah. Orang bisa jadi kaya karena cinta. Orang bisa jadi miskin pula karena cinta. Iya, berkorban dan segala macam. Tapi kalau saya memandang cinta ini nggak separah itu sih. Itu mungkin orang yang sering bicara pada umumnya seperti itu ya. Tapi kalau saya memandang cinta ini nggak membutakan. Yang membutakan kita itu nafsu. Oh begitu. Cinta dan nafsu ini tarafnya berbeda. Tarafnya berbeda. Berbeda. Kalau sekali kita bernafsu, pasti kita harus mendapatkan itu. Dan ini menjadikan hati kita buta gitu. Beda dengan cinta. Cinta kedudukannya mulia. Ini merupakan manifestasi pemberian Tuhan gitu. Dan ini bukan sesuatu yang kotor. Sudah membahas tentang wanita dan lain sebagainya ini. Ini obrolan nggak penting sebenarnya. Iya, jangan di-subscribe karena juga nggak penting. Ya, mungkin itu saja Mas Puri ya. Iya. Pertemuan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Amin, amin. Tetap di rumah. Mudah-mudahan tetap sehat, bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Itu saja mungkin dari kami. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.